Baik Bapak dosen, kakak asisten dosen, dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elan Kelvin Kurniawan dengan NPM 250613241. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas minggu 4, mata kuliah Mekanika Teknik. Untuk soal nomor 1, di sini ada plat seragam 15 kg dilas ke poros vertikal yang ditopang oleh bantalan A dan B. Hitung besar gaya yang ditopang oleh bantalan B selama penerapan momen kopel 120 Nm pada poros. Kabel dari C ke D mencegah plat dan poros berputar, dan berat rakitan ditopang seluruhnya oleh bantalan A. Di sini kita menggunakan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Diketahui dari soal bahwa massa plat sebesar 15 kg, percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, gaya berat M kali G 15 kg kali 9,8 Newton sama dengan 147 Newton. Kopel momen pada poros sebesar 120 Nm ke arah sumbu Y. Jarak A ke B 200 mm atau 0,2 meter. Jarak B ke plat 80 mm atau 0,08 meter. Dimensi plat panjang arah sumbu X 600 mm atau 0,6 meter. Tinggi arah sumbu Y 400 mm atau 0,4 meter. Karena bearing A menanggung seluruh beban berat ke arah vertikal, maka AY sama dengan 147 Newton, BY sama dengan 0. Titik berat plat berada di tengah plat. Rx sama dengan 0,3 meter, kita asumsikan sebagai A. Rz sama dengan 0,2 meter, kita asumsikan sebagai C. Momen akibat berat terhadap titik A, karena gaya berat ke arah sumbu Y negatif, maka Fy sama dengan min W sama dengan minus 147 Newton. Mx sama dengan minus Fy kali C. Minus 147 Newton kali 0,2 meter. Mx sama dengan 29,4 Newton meter. Mz sama dengan Fy kali A. Sama dengan minus 147 Newton kali 0,3 meter. Mz sama dengan minus 44,1 Newton meter. Kopel bekerja pada sumbu Y. My sama dengan 120 Newton meter. Momen akibat reaksi di B, jarak A ke B sebesar 0,2 meter. Sigma Mx sama dengan 0. Sigma Mx-nya kita uraikan menjadi 29,4 Nm tambah Bz kali 0,2 meter sama dengan 0. Bz kali 0,2 meter sama dengan 29,4 Nm ini kita pindah ruas menjadi negatif. Negatif 29,4 Nm. Bz sama dengan negatif 29,4 Nm dibagi 0,2 meter. Bz sama dengan negatif 147 Newton. Sigma Mz sama dengan 0. Sigma Mz ini kita uraikan menjadi minus 44,1 Nm dikurang Bx kali 0,2 meter sama dengan 0. Minus Bx kali 0,2 meter sama dengan minus 44,1 Nm ini kita pindah ruas menjadi 44,1 Nm. Minus Bx sama dengan 44,1 Nm dibagi 0,2 meter. Bx didapat sebesar minus 220,5 Newton. Untuk besar resultan gaya di titik B ini kita dapatkan dengan akar kuadrat dari masing-masing Bx, By, dan Bz. Jadi akar kuadrat dari Bx kuadrat tambah By kuadrat tambah Bz kuadrat sama dengan akar kuadrat dari minus 220,5 Newton kuadrat tambah 0 Newton kuadrat tambah minus 147 Newton kuadrat. Didapatkan sebesar 70.229,25 Newton akar kuadrat. Terus besar resultan gaya di titik B-nya kita temukan sebesar 265 Newton. Untuk soal nomor 2 sendiri, di sini ada
Gaya vertikal P pada pedal kaki engkol lonceng diperlukan untuk menghasilkan tegangan T sebesar 400 Newton pada batang kontrol vertikal. Tentukan reaksi bantalan yang sesuai di A dan B. Diketahui dari soal itu, gaya tarik T-nya sebesar 400 Newton, lengan pedalnya itu sebesar 200 mm, terus ada panjang lengan batang LT sebesar 160 mm, sudut lengan batang θ-nya itu 30 derajat, jarak ke bearing A sebesar 120 mm, jarak ke bearing B sebesar 100 mm. Jadi total jarak antar bearingnya itu 120 tambah 100 sama dengan 220 mm. Selanjutnya kita akan menghitung gaya injak atau kita sebut sebagai P. Jadi di sini ada syaratnya itu sigma mx sama dengan 0. Sigma mx-nya ini kita uraikan menjadi P kali 200 kurangin 400 kali 160 cos 30 derajat sama dengan 0. P kali 200 itu 200P sama dengan 400 kali 160 kali 0,866 dari hasil cos 30 derajatnya. Ditemukan 200P sama dengan 55.424. Jadi P-nya itu 55.424 bagi 200 sama dengan 277,12 Newton. Selanjutnya kita menghitung reaksi bearing di B atau B-nya. Karena gaya P dan T mengarah ke bawah di pusat poros, maka F total, gaya totalnya di sini P tambah T itu 277,12 Newton ditambah 400 Newton sama dengan 677,12 Newton. Di sini syaratnya itu sigma MA-nya sama dengan 0. Sigma MA-nya ini kita uraikan menjadi F total kali 120 dikurangin BY kali 220 sama dengan 0. F totalnya kita masukin besar 677,12 dikali 120 sama dengan 220 BY. Hasilnya itu 81.254,4 sama dengan 220 BY. Untuk mencari BY itu 81.254,4 dibagi 220 sama dengan BY-nya 369,34 Newton ke arah atas. Selanjutnya kita akan mencari reaksi bearing di A atau AY. Sigma FY sama dengan 0. Sigma FY-nya ini kita uraikan menjadi AY plus BY dikurangin F total sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan nilai F totalnya dan B-nya. AY tambah B-nya tadi ada 369,34 dikurangin F total tadi itu 677,12 sama dengan 0. AY-nya itu berarti 677,12 dikurangin 369,34. Ditemukan AY itu sebesar 307,78 Newton ke arah atas. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.